Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Dwi Agustin, NIM 1953333 dari Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Network Advanced, yaitu konfigurasi VLAN dengan standar ACA. Nah, saya mempunyai sebuah bentuk topologi, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini tidak lupa saya sudah terlebih dahulu men-setting yaitu IP servernya, yaitu dengan ketetapan yaitu 192.168.4.2. Nah, kemudian tak lupa juga saya sudah mengatur DNS-nya, yaitu kita on-kan, kita kasih yaitu www.info.ac.id, yaitu 192.168.4.2 agar mudah. Sudah. Untuk desktop sudah diatur juga, yaitu kita samakan aja. Kemudian tak lupa saya sudah mengatur yaitu IP address pada PC1 yaitu VLAN 10, VLAN 11. Sebelumnya yaitu VLAN 10 dengan ketentuan PC1 yaitu sudah saya setting 1.2 dengan gateway sebagai berikut. Kemudian PC2 yaitu 1.3, kemudian PC3 yaitu VLAN 11 2.2, IP 2.3 untuk PC4 yaitu VLAN 11, kemudian ada PC5 yaitu 6.2 dengan ketentuan yang sama, kemudian ada PC6 di VLAN 12 yaitu 6.3, VLAN 13 yaitu 7.2 dan 7.3. Nah, sebelumnya saya sudah mempersiapkan yaitu notepad saya untuk mempersingkat agar tidak terlalu lama dalam hal mengetik. Sebelumnya akan saya bacakan yaitu ketentuan dari tugas ini, yaitu VLAN sesuai yang tertera sudah, IP address-nya bebas. Nah, yang ketiga yaitu semua PC pada VLAN 13 tidak bisa mengeping ke server, yang sini nanti akan tidak bisa mengeping kepada servernya. Nah, kita sudah mengatur yaitu untuk router 1 yang masuknya 31, untuk router 2 yaitu sebagai berikut, IP-nya ada 3251 dan 41. Di sini router 3 yaitu ada 52, di sini nanti ada 6. Di sini juga ada 1. Nah, untuk mempersingkat kita masuk ke CLI-nya. Oke. Namanya itu ENA. Itu kita kalau mau panggil dulu, kita lihat dulu VLAN-nya tuh udah terinput atau masih VLAN default-nya. Caranya yaitu show VLAN, di sini terbukti masih hanya ada VLAN-nya yang default. Nah, maka dari itu kita harus menginputkan yaitu VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu ini. Sebelumnya kita ketikkan dulu konfigurasi terminal, kita enter. Nah, kalau udah masuk itu baru kita kopaskan yang ini VLAN 10 ini. Oke, habis itu tak lupa exit sekali lagi. Kita lihat kembali VLAN.
ternyata sudah terinput. Sekarang kita masukkan portnya. Nah, oke, tak lupa kita config kembali karena kita udah exit tadi. Nah, udah masuk. Nah, di sini saya menggunakan yaitu port yang interface untuk VLAN 10 per 1 dan 2, yang untuk VLAN 11-nya yaitu 6 dan 7. Nah, di sini kita bisa sesuaikan sendiri mau portnya berapapun, maupun yang 11 ini diganti 3 dan 4 juga bisa. Yang penting masih ada masih tersedia pada switch. Nah, untuk mempersingkat waktu yaitu seperti biasa, yaitu ada interface FA01, kemudian kita switch port akseskan ke VLAN 10 sesuai ketentuan, kemudian kita switch portkan mode akses, kemudian tidak lupa setiap kita interfacekan portnya kita harus exit, kemudian kita masuk lagi, kita inputkan yang ini juga, kemudian hal yang sama kita lakukan pada VLAN 11. Nah, sekarang port pada VLAN name teknik maupun ekonomi sudah terinput. Nih. Kemudian kita aktifkan mode terang pada jalur GI01, tetap pada switch-nya kita aktifkan. Yaitu oke, kita mulai lagi. NPT. Oke, selesai pada switch pertama, kita masuk ke router pertama. Nah, di router pertama ini kita masih interface GI0-nya terlebih dahulu. Terus kemudian tidak lupa seperti biasanya kita inputkan jaringan bayangannya, yaitu sebagai berikut ini. Nah, untuk jaringan bayangannya yaitu 00.10 buat IP address 11 dan GIG 00.11 untuk IP-nya 21. Nah, terus tak lupa kita masukkan juga IP address dari port 01-nya, kita inputkan 31. Kemudian kita gunakan router RIP, terus kita inputkan yang versionnya terserah mau 2 mau berapa, kita gunakan 2. Nah, IP RIP bisa dilihat pada cara meng-IP RIP-kannya gimana, itu bisa dilihat pada pertemuan yang sebelumnya kalau mau cuma lihat yang RIP-nya. Oke, setelah itu di copy aja. Tak lupa agar mempermudah kita exit satu-satu. Maaf.
kita tunggu karena kita tadi belum configuration. Nih, kita belum configuration. Kita harus menunggu dulu agar dapat kita ketik kembali. Nah, kalau udah muncul seperti ini kembali, nah kita ketikkan ENA. Jika kesalahan tadi kita lupa untuk konfigurasi terminal, berarti konfigurasi terminal di sini sangat dibutuhkan. Konfigurasi terminal sangat penting banget ya, teman-teman. Nah, ini kemudian router pertama kita kopikan. Oke, udah selesai. Kemudian kita masuk pada router kedua. Ini. Router kedua yaitu masih sama. Ini seperti pertemuan kemarin, yaitu masih router RIP agar topologi atau antar routernya itu dapat terhubung dan antar PC-nya nanti dapat mengeping maupun PC ke server dapat mengeping, yaitu ini masih sama. IP address-nya kita masukkan 32 pada jalur GI00, terus 01-nya 41, ini 0141 yang server, terus 02-nya itu 51, 0251, kemudian router RIP. Oke. Jangan lupa kita konfigurkan. Ini kita enable, kita config terminal, terus kita paste. Kemudian masuk ke switch. Oke. Di switch-nya yaitu kita beri nama seperti ketetapan, yaitu ada VLAN 12 dengan nama rektorat, kemudian IP PC-nya yaitu kita bikin 62 sama 63, gateway-nya nanti 61, terus untuk VLAN 13 perpus, jadi kita bikin 72 dan 73. Nah, tak lupa seperti tadi. Nah, di sini fungsi notepad nanti akan lebih cepat, yaitu tinggal kita copy semua. Kalau masih ragu, kita bisa copy setiap per exit-nya. Nah, setelah kita mode terangkan agar dapat terhubung. Salah. Kita enable dulu. Jangan terburu-buru teman-teman. Config terminal, kemudian kita paste. Nah, ini baru bisa. Kemudian kita exit. Nah, jika kita ingin melihat yaitu show VLAN. Nah, biar kita tahu ternyata udah terinput nggak sih, gagal nggak sih. Oh, ternyata berhasil teman-teman nih. Nah, udah ada nama rektorat, kemudian ada perpus, kemudian ada VLAN-nya T12 dan VLAN 13. Nah, di sini ada portnya yaitu FA03 dan 04. Karena di sini saya emang menggunakan port tersebut, yaitu ada 8 dan 09 membedakannya. Oke. Ternyata berhasil. Kemudian kita step ke router ketiga, itu
pada router ketiga nih. Untuk router ketiga masih sama, yaitu interface-nya GI00 dengan IP address-nya 52. Kemudian GI01 kita aktifkan portnya. Kemudian kita masukkan interface-nya atau jaringan bayangannya, yaitu 01-nya kita bikin 12 dan 13 karena kita kan memiliki dua IP, yaitu 61 dan 71. Nah, jadi tadi tuh kan ada VLAN-nya itu agar dapat masuk ke situ nanti, agar bisa mengakses. Nah, di situ kita gunakan IP RIP lagi. Nih, sampai situ dulu aja. Kita kopikan. Ini sampai ini dulu. Kita enable config terminal. Kemudian kita paste. Nah, udah exit. Kita exit lagi juga bisa buat lebih aman. Exit lagi aja. Kemudian kita config kembali terminal. Nah, kan kita tadi udah sampai IP-RIP-kan kembali. Kemudian nih, kita mau memblokir yang di VLAN 13, yaitu dengan kita masuk ke config terminal, kemudian kita ketikkan yaitu access list. Nah, Denny untuk memblokir yaitu IP address-nya PC di VLAN 13. Nah, itu kan tadi kita udah bikinnya 72 dan 73. Nah, kita blokir yaitu dengan ini. Kemudian tak lupa kita permit atau yang lainnya kita izinkan dapat mengakses server, yaitu kita permit any keseluruhan kecuali yang IP ini tadi. Nah, oke, kita exit dulu agar aman. Exit. Ya, kita enak nggak apa-apa. Keluar config terminal. Kan tadi udah kita any. Kemudian tak lupa kita interfacekan yang ini untuk memblokir jalur keluarnya ke server pada VLAN 13. Itu kita paste. Nah, selesai, kita lupa exit kembali. Oke. Nah, kita coba sekarang. Kita sudah melakukan ketetapan ketiga, yaitu semua PC pada VLAN 13 tidak bisa ping ke server. Kita coba dulu untuk ping dari PC ke server terlebih dahulu. Double klik, sukses. Oke, VLAN 10 PC1 sukses ke server. Kemudian kita coba ini ke server, sukses. Kita coba dari VLAN 11 ke server, sukses juga. Yang kedua, VLAN ke 11 yang kedua ke server, sukses. Kita coba VLAN 12 nya yang PC 1 nya ke server, sukses. Kemudian ini ke servernya juga sukses. Oke, kita coba antar VLAN, bisa nggak ya kita VLAN ini? Oh, ternyata sukses. VLAN ini dan ini sukses juga. Nah, ini karena kita tadi sudah mengeblok jalur ke server, maka ini ke server pun akan pilot. Nah, coba kita simulasikan. Tuh. Oke, kita simulation. Simulation kan, yaitu kita buat ini
ada di PC ini 7, kita ibaratkan 7, kemudian masuk ke routernya, udah ditolak, kemudian kembali ke switch, kemudian dikembalikan lagi data ke VLAN 13 per push atau ke PC7 nya. Nah, oke, sekian presentasi dari saya. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.